Saudara, setiap Jumat Agung selalu menjadi pertanyaan dalam hati saya, saudara. Kenapa hari di mana Tuhan disalibkan, di mana kita memperingati kematiannya disebut agung? Kenapa di hari di mana kita mengingat bagaimana dia disiksa, dipermalukan, ditelanjangi, dipukul, ditinju, dirajam dengan cambuk, dengan tidak manusiawi, lalu digantung di atas kayu, dibunuh secara kejam dan hina, saudara, disebut agung. Di mana keagungan hari Jumat ini, saudara? Hari ini disebut agung karena Jumat ini 2000 tahun yang lalu kemuliaan Kristus memancar dengan indahnya, saudara, di atas kayu salib. Hari itu disebut agung sebab Yesus mempersatukan dan mempertemukan keadilan Tuhan dan kasih Tuhan di satu titik, yaitu di salib itu, saudara. Keadilan Tuhan dan kasih Tuhan itu sesuatu yang bisa dibilang bertentangan, saudara. Menurut hikmat manusia dan para ahli Alkitab, itu mustahil terjadi, saudara. Karena menurut keadilan Tuhan, Tuhan yang maha adil, setiap kesalahan harus dihukum, saudara. Menurut keadilan Tuhan, sekecil apapun hutang harus dibayar, itu adil, saudara. Tapi ada kasih Tuhan, saudara, yang mengampuni, yang menerima, yang mengasihi tanpa syarat. Bagaimana bisa Tuhan yang adil seakan-akan tidak menganggap kesalahan-kesalahan manusia? Tapi di satu titik ini, saudara, di Jumat Agung ini disebut agung karena di situ keadilan dan kasih Tuhan bisa berjalan beriringan, saudara. Bisa masuk akal dalam pikiran manusia. Karena dunia melihat bahwa Mesias memilih mati menggantikan keadilan Tuhan yang harusnya tertimpa bagi kita, saudara. Ditimpakan kepada Yesus, dosa harus dihukum. Dan Yesus yang dihukum, saudara, bukan saudara dan saya. Salib melambangkan satu pengharapan. Saya ingin membahas satu titik, satu event di dalam peristiwa salib itu. Ketika terakhir kali Yesus berseru, ini kata-kata Yesus yang paling terakhir. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai dalam bahasa aslinya. Saudara, hidup manusia banyak terbengkalai, banyak hal-hal yang gak selesai. Di dalam hidup saudara dan saya, kita semua di sini termasuk saya, saudara. Ada banyak hal yang gak selesai, saudara. Ada tugas yang tidak selesai, ada proyek yang tidak selesai, ada emosi yang tidak selesai, ada pertumbuhan dan kedewasaan yang tidak selesai. Di hidup ini juga, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ada banyak hal yang gak selesai, saudara. Dalam perjalanan saya dari rumah sampai ke gereja, saudara, ada banyak proyek-proyek yang terbengkalai, saudara. Bangunan-bangunan yang terbengkalai, gak selesai, saudara. Saudara, saya ingat satu kali saya kedatangan bukan seorang tamu, tapi satu rombongan tamu dari Korea. Dari gereja Galilea yang ada di Korea. Orang-orang Korea ini datang. Dan mereka katakan, tunjukkan ke kita tentang Indonesia. Yang terpikir dalam otak saya yaitu pergi ke Museum Nasional. Museum Gajah di dekat Menara Monas. Saudara. Oh, saya tahu. Ayo kita pergi ke Museum Nasional. Oh, mereka semangat sekali. Mereka senang sekali. Ayo. Saya pakai kendaraan, kemudian kita pergi ke sana, saudara. Di perjalanan saya ceritakan apa yang akan mereka lihat untuk membangun ekspektasinya mereka. Di sana saya bilang, kalian akan melihat ratusan budaya Indonesia yang gak pernah Anda bayangkan selama ada di Korea. Yang gak pernah Anda pikirkan, karena di Korea mereka satu bangsa saja, satu suku saja. Di Indonesia saya bilang, dari sebelah timur sampai sebelah barat, itu semuanya sukunya berbeda. Mereka terkagum-kagum. Wow. Warna kulitnya berbeda. Jenis rambutnya berbeda. Saya bilang itu. Dari timur sampai barat. Mereka sangat semangat sekali. Waktu sampai di Museum Nasional ini, saudara. Petugasnya bilang, Pak, museum lagi direnovasi. Belum selesai. Waktu itu mereka katakan, tapi gak apa-apa, bisa lihat-lihat pekarangan depan saja. Waktu itu kita kecewa, saudara. Kenapa? Karena kita nggak bisa lihat sesuatu yang belum selesai, saudara. Seringkali dalam sepanjang hidup kita juga begitu, saudara. Banyak sisi manusia yang tidak selesai. Bahkan
Hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang besar sekalipun, orang-orang terkenal sekalipun, nggak ada yang sempurna, saudara. Nggak ada yang bisa selesai dengan sempurna. Serba tanggung. Bisa jadi, saudara, sampai kita dipanggil Tuhan pun, kehidupan kita ada pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai. Hanya satu pribadi yang menyelesaikan dengan sempurna, saudara, yaitu Yesus Kristus. Yang dia lakukan di Jumat Agung ini, saudara. Hari yang kita rayakan pada hari ini ketika dia berkata, sudah selesai, it is finished. Yesus tahu, saudara, tujuan dia ada di bumi ini. Dia tahu waktu dia lahir ke dalam dunia ini sampai dia menuju ke salib, dia tahu tugas dan tanggung jawabnya. Dia tahu, saudara, apa yang harus dia lakukan dan apa yang harus dia selesaikan. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 49 bisa ditampilkan. Yesus berkata kepada orang tuanya waktu orang tuanya mencari dia umur 12 tahun. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu harus mencari aku? Apakah kamu tidak tahu bahwa aku harus ikut melakukan pekerjaan Bapakku?" kata Yesus. Yesus tahu dia harus melakukan pekerjaan Bapa. Yohanes 4 ayat 34 berkata, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendaknya yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Yesus berkata, aku harus melakukan dan menyelesaikan pekerjaan Bapakku. Dan di salib itu, saudara, di kayu salib itu, di dalam Yohanes pasal 19, bisa lihat sama-sama ya, saudara. Yohanes pasal 19 ayat 28, 29 dan 30. Dikatakan begini, saudara. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, ia berkatalah ia, supaya genap yang tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Yesus itu seperti seorang pekerja, selesai kerja berat, sudah selesai dia melakukan segala sesuatu. Waktu dia sudah selesai, dia haus, dia pengen minum. Dan dia katakan, aku haus. Di situ ada satu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara, di salib itu Yesus katakan tetelestai, sudah selesai. Dengan kemenangan dan suatu kemenangan dan kebanggaan, satu sebutan yang terakhir yang dikatakan Yesus yaitu tetelestai, sudah selesai, saudara. Apa arti tetelestai, saudara? Apa arti sudah selesai ini? Nah, sudah selesai ini adalah kata yang biasa digunakan di dalam kehidupan kita sehari-hari bahkan, saudara ya. Yang menggambarkan kelegaan, yang menggambarkan tanggung jawab yang sudah diselesaikan dengan baik. Seorang karyawan, begitu dia selesai bekerja, tugas dan tanggung jawabnya hari itu sudah selesai. Dia katakan kepada bosnya, bos, sudah selesai. Dan dia bisa pulang dengan perasaan bangga tanpa ada beban lagi, saudara. Seorang hakim ketika sidang demi sidang yang berlangsung berminggu-minggu, saudara, dengan berat dan pertimbangan yang banyak, di ujung dari pengadilan itu dia akan ketok palu dan katakan, sudah selesai. Seorang akuntan, kalau Anda seorang akuntan di akhir tahun semua mencari, ini kok ada yang gak cocok ya. Wah, dibongkar lagi, diperiksa lagi satu persatu. Setiap bon, setiap utang, setiap pembelian dan lain sebagainya dihitung lagi, saudara. Begitu selesai, saudara, angkutan ini menyelesaikan semua kesalahan yang terjadi. Kemudian sudah lunas semua hutang-hutangnya. Dia akan berkata kepada bosnya, sudah selesai, tetelestai. Seorang notaris pada waktu perjanjian antara dua belah pihak selesai dan dua-duanya puas, setuju dengan perjanjian itu. Dia akan memberikan tanda tangan dan stempel. Sudah selesai, tetelestai, disahkan secara bersama. Ketika transaksi bisnis Anda membeli sesuatu, satu perusahaan membeli sesuatu, kemudian sudah nggak ada lagi tunggakan. Dicari kertas yang berisi tentang pembelian itu, ada cap di situ yang tertulis lunas. Itu juga sudah selesai. Seorang seniman ketika dia melakukan membuat misalnya satu patung, saudara ya, dia membuat segala sesuatu dengan sempurna.
Dan dia melihat lagi, dia memperhalus lagi setiap sudut dari patungnya itu. Dia berjalan keliling melihat setiap ketidaksempurnaan mungkin yang dia luput untuk awasi dan lihat. Tapi ketika dia periksa semua sudah menjadi mahakarya yang sesuai dengan keinginannya, dia akan berkata, sudah selesai, tetelestai. Seorang panglima perang, ketika perang sudah dimenangkan, ketika tidak ada lagi ancaman yang bisa datang kepada negaranya, ketika pasukannya sudah dihitung berapa yang tewas dalam pertempuran, berapa yang masih hidup dan tersisa, ketika perang sudah selesai, mereka menjadi pihak yang menang. Pasukan cadangan sudah kembali ke kampung halaman mereka, ke rumah mereka masing-masing. Seluruh rakyat merayakan kemenangan. Dia melapor kepada pemimpin tertingginya, jenderal, sudah selesai. Nah, semua ilustrasi ini sudah menggambarkan tentang apa yang Yesus sudah lakukan ketika dia berkata sudah selesai. It is finished. Apa yang Yesus sudah selesaikan, ada 300 lebih nubuatan di dalam perjanjian yang baru yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib, saudara. Saudara, ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. Ada banyak, tapi ada 3 hal yang menjadi fokus saya. Hal-hal yang Tuhan selesaikan dalam kehidupan Anda dan saya melalui salib Kristus. Yaitu pertama, hutangmu finish. Karena dia mengambil alih seluruh hukuman kita dan membayar hutang-hutang dosa kita. Itu yang dilakukan Yesus. Aku bayar hutangmu, aku tanggung hukumanmu. Anda gak punya tanggungan apa-apa lagi. Amin, saudara. Kita lihat di Ibrani, saudara. Ibrani pasal 9 ayat 15. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Perjanjian yang baru ini, saudara, dia menyelesaikan segala sesuatu dan dikunci dengan kematian Kristus untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan. Yesus Kristus, saudara, memilih untuk mati di atas kayu salib daripada kembali ke surga tanpa Anda dan saya, saudara. Kolose pasal 2 ayat 14 dikatakan ia mencoret, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Ia mencoret semua bukti pelanggaran saudara, yaitu daftar perintah-perintahnya yang tidak saudara taati. Ia mengambil daftar dosa itu dan memusnahkannya dengan memakukannya pada salib Kristus. Yesus mengambil seluruh kesalahan kita. Pada waktu kita tidak mendaati perintah-perintahnya, daftar dosa itu dimusnahkan di atas kayu salib. Dia mengambil itu dan menjadikan miliknya dan dimusnahkan ketika Yesus tergantung di atas kayu salib. Tetelestai, sudah selesai kata Tuhan. Satu kali saya sedang makan di salah satu restoran di Central Park ini. Saya makan sendirian, terburu-buru. Begitu selesai makan, saya langsung cepet-cepet ke kasir dan saya bayar. Saya dari meja sebelah sana, saya tunjuk itu. Oh, sudah dibayarin orang, Pak. Sudah lunas. Loh, siapa yang bayarin? Saya tanya. Kemudian dia tunjuk ada sepasang suami istri yang lagi berjalan menjauh gitu. Oh, saudara, senang sekali, saudara. Senang nggak kalau dibayarin? Nggak ngomong-ngomong tiba-tiba mau bayar, ternyata sudah dibayarkan. Saudara. Senang banget waktu itu saya, saudara. Saudara, itu yang Yesus lakukan pada waktu kita berdosa. Tiba-tiba kita tahu kita punya dosa dan kita layak untuk dihukum. Tetapi Tuhan katakan hukumannya sudah saya tanggung. Nah, saudara, ketika satu pemimpin agama atau pendiri agama apapun mati, itu adalah kerugian bagi pengikutnya, saudara. Hanya Yesus ketika dia mati, itu adalah keuntungan bagi para pengikutnya. Amin. Satu kali ada seorang oma, saudara, dia telepon perusahaan asuransinya dan katakan, Pak, saya mau minta maaf, Pak. Saya nggak sanggup lagi. Suami saya sudah meninggal kira-kira setahun lebih yang lalu. Dan uang pensiunnya nggak cukup buat saya untuk bayar asuransi kepada kamu. Asuransi suami saya ke kamu. Lalu perusahaan asuransi itu katakan, Bu, harusnya ibu lapor. Karena bukan ibu yang harus membayar kami. Kamilah yang harus membayar ibu untuk asuransi jiwa dari suami ibu.
Saudara, satu keuntungan pada waktu kita punya jaminan. Waktu Yesus mati, keuntungannya kita yang dapat, saudara. Pengampunan kita yang dapat, saudara. Pengampunan kita yang terima. Salib membuat Anda dan saya mendapatkan keuntungan dari kematian Kristus, saudara. Apakah kita pantas menerimanya? Enggak ada satu orang pun yang pantas, saudara. Apakah saya pantas menerima keuntungan dari kematian Kristus? Sama sekali tidak, saudara. Itu sebabnya salib Kristus disebut anugerah yang tertinggi, saudara. Amin, saudara. Yang kedua kita lihat, apa yang Tuhan Yesus selesaikan bagi kita. Yang kedua yaitu ancaman maut. Ancaman maut, finish, saudara. Ia mengalahkan ketakutan akan maut. Selama sejarah manusia itu takut kepada kematian, saudara. Kematian itu suatu yang nyata. Mortality rate manusia katanya, yaitu 100%. Artinya Anda dan saya akan mati satu saat. Anda dan saya sedang menuju ke sana, saudara. Setiap detik yang kita lewati adalah satu langkah menuju kepada titik kematian kita semua. Kita semua pasti mati, katakan amin. Dan banyak manusia takut kepada kematian, karena itu buat mereka adalah akhir dari segala-galanya. Ketakutan mencengkeram kita, saudara, karena kita nggak tahu apa yang terjadi setelah itu, setelah kematian terjadi, saudara. Kita nggak tahu, saudara, apa yang akan dialami. Banyak orang yang nggak tahu setelah ini apa ya. Itu satu misteri yang membuat orang takut, saudara. Tapi kalau Anda sudah ditebus, saudara, Anda sudah dimenangkan, Anda sudah dibenarkan oleh Tuhan dan dimiliki oleh Tuhan, kita nggak perlu takut. Amin, saudara. Kita nggak perlu takut. Roma 5 ayat 17 berkata demikian, saudara. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Yesus sudah mati bagi kita, Yesus sudah bangkit bagi kita, dan semua anugerah keselamatan dan kehidupan diberikan kepada saudara dan saya. Yesus membuat pengampunan dan pembebasan dialami oleh setiap manusia yang menerima kasih karunia Tuhan ini, saudara. Ibrani pasal 2 ayat 14-15. Oleh sebab orang-orang yang ia sebut anak itu adalah makhluk manusia yang dapat mati, ya. Maka Yesus sendiri menjadi sama dengan mereka dan hidup dalam keadaan manusia. Ia berbuat begitu supaya dengan kematiannya ia dapat menghancurkan iblis dan menguasai kematian. Dengan cara itu ia membebaskan orang-orang yang seumur hidup diperbudak karena takut kepada kematian. Saudara, Anda dan saya pun jangan takut kepada kematian. Amin, saudara. Kematian adalah satu keuntungan, kata Paulus. Kematian suatu keuntungan bagi kita karena kita akan bertemu dengan Bapa kita yang di sorga. Kita akan bertemu dengan Yesus Kristus. Kita akan bertemu dengan kemuliaan Tuhan, saudara. Karena mereka yang percaya pada Kristus tahu bahwa setelah mati mereka kemana. Mereka tahu, saudara. Kita tahu sebagai orang percaya. Setelah mati kita akan ada dalam Firdaus. Kita akan ada dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kalau Anda di sini punya jaminan seperti ini, ya, jaminan keselamatan, saudara. Nggak ada satupun yang membuat kita takut, saudara. Nggak ada. Kita punya hari depan, kita punya pengharapan. Ketakutan tidak akan menguasai kita, saudara. Dan Yesus sudah memberi jaminan dan garansi itu. Sehingga takut akan maut lenyap dari kehidupan kita, saudara. Ketika Yesus berseru, "Hai maut!" Di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. "Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana sengatmu?" Maut tidak menjadi kuasa lagi dalam kehidupan kita. Anda punya jaminan untuk bisa berjalan dan menjalani hidup ini. Saudara, di ujung dari kehidupan kita, kita adalah orang-orang yang menang. Kenapa, saudara? Kita tahu akhirnya seperti apa. Kita tahu ujungnya seperti apa. Satu saat mungkin kita akan 30 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kita sudah nggak ada lagi di dunia ini. Kita akan reuni, oke, yang bekas jemaat Galili. Kita reuni. Karena mereka yang percaya kepada Tuhan dan mereka yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita punya tempat di sorga bersama dengan Dia. Amin, saudara. Haleluya. Ketiga, yang terakhir, kuasa iblis finish. Yesus menghancurkan pekerjaan setan yang mengganggu kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, iblis berusaha menghancurkan. Iblis berusaha untuk membuat kita sengsara, saudara. Anda kan pasti rasakan bahwa hidup ini nggak mudah, benar nggak, saudara? Hidup ini keras, kejam. Setiap hari ada peperangan, saudara. Ini hidup dan kenyataan kehidupan, saudara.
Karena ini dunia, saudara, kita memang sedang ada dalam peperangan besar antara kerajaan kebenaran, kerajaan Allah, dan juga kekuatan kegelapan, saudara. Kalau bukan karena karya salib Kristus, saudara, kalau bukan karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, saudara, kita ini tidak bisa bertahan melawan kuasa iblis, saudara. Tapi firman Tuhan berkata di Kolose pasal 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Ia memindahkan kita, saudara, memindahkan Anda dan saya dari setiap pengaruh-pengaruh kuasa kegelapan, saudara ya. Dan memindahkan kepada kerajaan anaknya yang penuh kasih. Ada dua cara di mana iblis berusaha untuk mengganggu kehidupan Anda dan saya. Yaitu pertama melalui pencobaan, kedua melalui tuduhan, saudara. Ada dua hal yang paling sering iblis pakai, saudara, dalam kehidupan kita, saudara. Iblis nggak bisa memaksa kita, saudara. Dia nggak bisa memaksa kita melakukan sesuatu, nggak bisa. Tapi dia bisa menanamkan buah pikiran di dalam kepala kita, saudara, dalam otak kita. Dan Anda tidak bisa menyadari dan melawannya tanpa hikmat dari Roh Kudus, saudara. Tanpa ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita seringkali terbawa dan berpikir ini adalah ide saya. Kemudian kita terjebak kepada apa yang iblis ingin taruh, jebakan-jebakan di hadapan kita, saudara. Pencobaan-pencobaan di hadapan kita. Ia menggunakan pencobaan untuk menjebak Anda dan saya. Untuk menyakitimu, untuk menyakiti orang-orang di sekitarmu, saudara. Lalu kedua, saudara, dia akan menyerang dengan tuduhan-tuduhan dalam kehidupan Anda dan saya. Kamu ini sampah, kamu ini gak berguna, kamu munafik. Mana Tuhan sayang sama kamu. Orang lain lebih baik daripada kamu. Kamu di sini kelihatan suci, di rumah kelihatan seperti iblis gitu ya. Oh, kamu cari muka aja di sini. Kamu gak pantas melayani, gak pantas mengangkat tangan menyembah Tuhan. Mungkin itu tuduhan-tuduhan yang iblis taruh dalam kehidupan kita. Kira-kira, saudara, di dalam pikiran kita dan rasa bersalah yang ada mungkin ya. Aduh, saya ini gak layak. Kira-kira itu dari mana, saudara? Dari iblis, saudara ya. Dari penguasa kegelapan. Sebelum Anda jatuh atau melanggar firman Tuhan, iblis datang dan membujuk Anda dan katakan, gak apa-apa kok, lakukan aja. Semua anak-anak milenial juga melakukannya, semua anak-anak Gen Z juga melakukannya, semua anak-anak Gen X juga melakukannya. Iblis membuat hal itu kelihatan sepele dan gak berbahaya, saudara. Tapi ketika Anda jatuh terjebak, saudara, mulai dia datang dan menuduh Anda. Kamu memang gak pantas jadi teladan. Kamu memang orangnya seperti ini. Kamu emang bukan terang. Kamu ini bukan nggak mungkin bisa diampuni dosa seperti ini. Kamu adalah seperti ini seperti itu, dituduh, saudara, sampai kita merasa nggak bisa lagi. Kita merasa malu dan nggak bisa lagi bangkit, saudara. Itu pekerjaan iblis dalam kehidupan kita. Itu cara kerja iblis dalam kehidupan kita. Tapi satu saat, saudara, Yesus mati di atas kayu salib. Dua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk mengatasi setiap pencobaan. Dia memberikan kepada kita kuasa untuk menolak setiap tuduhan. Karena salib Kristus kita bisa menghadapi segala pencobaan dan menang terhadap pencobaan. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan, tetapi ingatlah bahwa keinginan jahat yang masuk dalam kehidupan saudara bukanlah hal yang baru. Banyak orang yang hidup sebelum saudara menghadapi masalah yang sama, tetapi tidak ada cobaan yang tidak dapat diatasi. Amin, saudara. Dan percayalah bahwa Allah tidak akan membiarkan cobaan menjadi demikian berat sehingga saudara tidak dapat menahannya. Ini adalah janjinya dan ia akan melakukan apa yang dijanjikannya. Ia akan mengajar saudara bagaimana menghindar. Amin, saudara. Dia akan mengajar kita bagaimana menghindar dari cengkraman cobaan. Supaya saudara dapat menanggungnya dengan sabar. Haleluya. Nah, Anda diberikan kuasa untuk mengatasi. Anda diberikan hikmat untuk menghindar dari cengkraman cobaan itu. Supaya kita dapat menanggung dengan sabar, saudara. Berikutnya, saudara, salib membuat kita punya kuasa untuk menolak tuduhan iblis. Allah sudah memakukannya. Tuduhan-tuduhan kita itu sudah dipakukan di atas kayu salib, saudara. Jika Anda dibenarkan oleh Tuhan, siapa yang bisa menyalahkan Anda? Saya sekalipun gak bisa menyalahkan Anda kalau Anda dibenarkan oleh Tuhan. Satu kali ada satu orang pemimpin pujian. Ini waktu saya masih belum kira-kira puluhan tahun yang lalu. Seorang pemimpin pujian. Dia memimpin pujian dengan sangat bagus sekali, dengan sangat baik sekali. Tapi kemudian ada satu orang datang kepada saya.
Pemimpin pujiannya itu seorang wanita. Satu orang datang pada saya dan katakan, Fer, lu tahu nggak backgroundnya dia seperti apa? Kemudian dia cerita tentang pemimpin pujian ini. Dia dulu adalah pernah kumpul kebo dengan si ini, gitu ya. Ada beberapa orang. Saya kaget, saudara. Dan waktu orang ini, teman saya ini cerita ke saya tentang pemimpin pujian ini, saudara. Saya jadi nggak respect sama pemimpin pujian itu. Saya jadi ilfil gitu ya. Ternyata seperti ini, saudara. Ternyata hidupnya seperti ini. Waktu itu, saudara, saya lagi berdoa. Tiba-tiba Tuhan tanya dalam hati saya sudah ampuni dia, apa hak kamu tetap menahan dia dalam kesalahannya masa lalu? Saya langsung minta ampun, saudara, sama Tuhan. Tuhan ampuni saya. Saya sombong banget ya. Tuhan sudah ampuni dia, siapa saya? Orang yang cuma diampuni juga, saudara. Orang yang punya kesalahan dan kelemahan yang luar biasa juga. Yang butuh pengampunan Tuhan, siapa saya menghakimi dia? Untuk sesuatu yang Tuhan sudah ampuni. Hati-hati pada waktu kita seakan-akan ya mencengkram orang lain. Kamu punya dosa seperti ini ya. Kamu jangan coba-coba seperti nggak punya apa-apa. Saudara, kalau Tuhan sudah ampuni, Anda yang akan disalahkan nantinya, saudara. Anda yang akan dihakimi. Karena kita juga sudah diampuni. Kalau Tuhan sudah ampuni dosanya, apa hak Anda, saudara? Amin, saudara. Saudara, Kolose pasal 2 ayat 15, saya mau ambil dari terjemahan firman Allah yang hidup, tolong ditampilkan. Dengan demikian, kuasa iblis untuk mendakwa saudara atas dosa yang telah ditiadakan dan secara terbuka Allah memperlihatkan kepada seluruh dunia kemenangan Kristus di salib. Di mana semua dosa saudara dihapuskan. Kalau hutangmu sudah lunas, sudah ada tulisan di situ, lunas, tetelestai, it is finished. Lalu ada debt collector yang datang kepada Anda dan tagih. Mana bayar hutangmu? Saya ambil centong nasi, saudara, templok di jidatnya. Udah lunas, bro. Kalau kita masih dituntut untuk satu hutang yang sudah lunas, saudara. Anda gak bisa diintimidasi lagi, saudara, oleh iblis. Karena kita sudah punya catatannya, kita sudah punya buktinya tentang hal yang sudah Tuhan bayar dalam kehidupan kita. Lunas, saudara. Jadi waktu iblis datang dan mulai menuduh Anda. Kamu ingat gak apa yang sudah kamu lakukan waktu kamu remaja dulu? Memalukan, tahu gak? Kamu gak layak untuk melayani Tuhan. Ada orang-orang yang tahu loh hidup kamu. Ada orang-orang yang tahu masa lalu kamu loh. Anda bisa datang pada iblis dan katakan, enyah kau iblis, Tuhan sudah ampuni saya. Dan kalau itu selalu diingatkan oleh iblis dalam kehidupan Anda, kamu gak layak melayani Tuhan, kamu munafik, kamu ini seperti ini, kamu itu seperti itu. Saudara, yang kita lakukan yaitu ingatkan iblis masa depannya. Iblis, gantian saya mau ingatkan masa depan kamu. Satu saat kamu akan dibakar oleh Tuhan. Satu saat kamu akan dilemparkan, kamu akan dihukum. Dan semua pengikut-pengikut kamu akan dimusnahkan di perapian yang menyala-nyala di neraka kekal. Pada waktu Anda ingatkan iblis tentang masa depannya, dia pasti kabur, dia pasti malu, saudara. Dia pasti tahu, karena iblis juga tahu masa depannya seperti apa, saudara. Tapi pastor, saya kan masih bisa melakukan kesalahan, saya kan masih bisa jatuh. Pasti, saudara, pasti kita bisa jatuh. Pasti kita bisa melakukan kesalahan, saudara. Pasti kita bisa melakukan dosa, saudara. Jatuh dalam dosa. Yang perlu Anda lakukan, minggu yang lalu kita sudah belajar, saudara. Mengakui pada Tuhan semua kesalahan dan dosa kita, saudara. Pada waktu kita mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan, bertobat. Minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa Tuhan akan ampuni semua dosa kita dan kesalahan kita. Total, saat itu juga tanpa syarat, saudara. Tuhan ampuni, saudara. Tangan kasih Tuhan cukup panjang untuk mengangkat kita, saudara. Pada hari ini, saudara, kematiannya di atas kayu salib memberikan jaminan akan keselamatan. Ini ada satu hal yang sangat penting. Ini bagian akhir, saudara, ya, dari khotbah saya. Ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Salib memberikan jaminan keselamatan kepada kita, saudara. Ya, saya mau hati-hati supaya kita bisa mengerti di sini. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menjaga keselamatan dengan kekuatan sendiri. Nggak ada, saudara. Nggak ada satupun manusia yang bisa selama sehari membuat dirinya tetap layak untuk datang kepada Tuhan, masuk ke sorga. Karena kekuatannya sendiri. Nggak pernah bisa, saudara. Anda menjaga keselamatanmu. Yang menjaga keselamatanmu yaitu Tuhan.
yang menjaga keselamatanmu dan perjanjianmu, yaitu Tuhan. Dalam hubunganmu dengan Tuhan, keselamatan tidak tergantung pada kekuatanmu, tetapi keselamatan tergantung pada kekuatan Tuhan pada waktu Dia katakan sudah selesai. Apa yang Tuhan Yesus lakukan dan selesaikan 2000 tahun yang lalu, sampai saat ini pun sudah selesai sempurna. Dia yang sudah menyelesaikan, Dia yang sudah memulai apa yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, itu sudah selesai, saudara, sampai saat ini. Di atas kayu salib, perjanjian Anda dengan Tuhan dimeteraikan oleh darah Kristus. Di atas kayu salib, hutang-hutang Anda sudah lunas. Pengampunan tersedia bagi Anda. Filipi pasal 1 ayat 6 katakan demikian. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, kata Paulus. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus, pada waktu Yesus kembali ke dalam dunia ini pada kali kedua. Coba perhatikan, kalau syarat ke sorga, kalau syarat saya bisa masuk sorga, itu tergantung dari track record saya untuk tetap sempurna. Perhatikan sekali lagi. Kalau ability atau kemampuan atau hak saya untuk masuk kerajaan sorga tergantung dari kemampuan Anda menjaga kesempurnaan. Nggak ada satu orang pun di sini bisa masuk sorga, saudara. Karena itu artinya Anda dan saya masuk ke sorga karena kesalehan kita sendiri. Berusaha menjaga kesempurnaan kesalehan kita. Dan itu namanya bukan kasih karunia lagi, saudara. Nah itu juga artinya ketika saya lemah, capek untuk bertahan, lupa berdoa, lupa berbelas kasihan, saya mulai kehilangan keselamatan saya. Haknya saya untuk datang ke sorga udah mulai sirna, saudara, perlahan-lahan. Tapi kan saudara, Anda dan saya tidak diselamatkan oleh apa yang Anda lakukan, saudara. Anda dan saya diselamatkan untuk apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib ketika Dia katakan, "It is finished." Sudah selesai. Dan apa yang diselesaikan Yesus selesai sempurna, saudara. Nggak ada yang perlu Anda tambahkan untuk pekerjaan sempurna yang Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Nggak ada yang bisa menyempurnakan karya Kristus di atas kayu salib. Waktu Yesus katakan selesai, it is finished. Waktu Yesus katakan lunas, nggak ada lagi hutang. Waktu Yesus katakan finish, nggak ada lagi babak berikutnya, saudara. Yesus katakan sudah selesai. Saya sudah bayar semua hutang-hutang dosamu. Saya sudah tanggung semua hukumanmu. Saya sudah hancurkan pekerjaan setan. Aku memberikan keselamatan kepadamu sebagai pemberian. Itu adalah hadiah salib Kristus kepada engkau. Efesus pasal 2 ayat 8. Kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan, tetapi pemberian Allah. Amin, saudara. Pemberian Allah. Semua sudah selesai, nggak ada lagi yang perlu kita tambahkan. Kesempurnaan dari karunia keselamatan itu sudah sempurna, sudah di situ, sudah sampai seperti itu. Udah yang paling puncak, sudah yang paling grandeur, saudara. Nah, saya berdoa bagi Anda. Anda harus percaya kepadanya. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Sebagai hamba Tuhan, saat ini saya ingin menyampaikan bahwa Tuhan tangannya terbuka kepada Anda untuk menerima Anda dan memberikan kepada Anda keselamatan secara cuma-cuma. Alkitab berkata Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Artinya ada satu tindakan yang perlu Anda lakukan untuk menerima Yesus, yaitu percaya di dalam namanya, menerima keselamatannya, menerima pengampunannya, saudara.